Natalannya seru Bu, meskipun ya. hanya di rumah secara online, tetapi tetap ada sukacita. Boleh ya. Linda ya. Okay. Anak-anak juga di rumah pasti seperti itu ya kan? Coba kita tanya dulu ya, mereka punya sukacita nggak? Anak-anak gimana kemarin Natalannya? Pasti sukacita ya. Hebat ya, kelihatannya anak-anak semua pada seneng ya Natalannya. Ya, Oke, sekarang kita kembali lagi nih sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan ya. Ya. Oke, kita mau angkat pujian ya Bu Siti ya. Ya. Oke anak-anak, karena sekarang kita mau mulai ibadahnya, anak-anak siapkan hati dan pikirannya ya. Yuk kita mau nyanyi dulu nih. Anak-anak ayo berdiri, kita mau nyanyi, kita mau angkat pujian. Mari kita bersukaria. Karena kita masih bergembira ya, Iya, Bu Linda ya. bergembira, Ya. betul. Oke. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang jadikan? Mari kita bersukaria. Oke. Anak-anak bersukaria, kita juga bersukaria ya Bu Herlina ya, karena kita baru merayakan Natal ya. Nah, Bu Herlina, anak-anak hari ini pastinya sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah menyiapkan alat tulisnya, ya kan? Nah, anak-anak, sekarang kalian boleh duduk. Kita akan berdoa ya Ibu Herlina Iya, ya. kita akan berdoa. Ya, kita mau memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak, lipat tangannya, duduk yang manis, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang telah membangunkan kami dari lelap tidur kami semalam. Kau sudah menjagai kami semalaman Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami bersyukur Tuhan, Kau yang telah bangunkan kami dengan tubuh jasmani yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami sungguh sangat bersyukur kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah di sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati ibadah kami pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Kami menyiapkan hati kami menaikkan puji-pujian kami juga menyiapkan telinga kami untuk dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bu Siti, ya kan kita baru merayakan Natal nih. Iya. Pasti dong kita sukacita ya. Oh tentu dong. Iya, Ya kita- anak-anak juga ya, anak-anak Iya. pasti sukacita juga. Karena Tuhan Yesus sudah lahir, kita nggak perlu takut lagi. Kita harus tetap berani dan sukacita. Seperti lagu Ya. ini nih, kita mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir sebagai juru selamat kita ya. Anak-anak ya. ayo berdiri ya. Berdiri kita ya biar nyanyi, ya. semangat ya Bu Herlina ya. Oke. Ayo anak-anak semuanya berdiri yuk. Lagu yang ini pasti semua anak-anak tahu ya. Hai dunia gembiralah, kita nyanyikan sama-sama ya. Ya, ya. Dunia gembira.
silakan duduk. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian boleh duduk. Dan sekarang kalian sudah menyiapkan Alkitabnya, bukan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, Bu Herlina ya. Betul. Tetapi kita mau menaikkan satu pujian. Lagunya apa, Bu Herlina? Kusiapkan hatiku. Ya, siapkan Alkitabnya, siapkan hati, siapkan telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Yuk kita naikkan satu pujian. kita mau dengerin firman Tuhan ya. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami sampai pagi hari ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau yang berkati kami, Kau yang pimpin kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hari ini Kakak Ian mau cerita dari Alkitab, yaitu dari kitab Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Nah, hari ini Kakak Ian mau cerita nih tentang kelanjutan
cerita Natal minggu lalu. Minggu lalu kan kita udah mendengar cerita tentang kelahiran bayi Yesus ya. Nah, minggu ini kita mau tahu nih apa yang terjadi setelah kelahiran bayi Yesus. Jadi, Tuhan Yesus itu kan lahir di kandang domba, di dalam palungan, gitu ya, bukan di tempat yang bagus atau mewah gitu. Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Tapi Tuhan Yesus lahir dengan penuh kemuliaan dari Allah Bapa. Nah, hari ini ceritanya Tuhan Yesus itu setelah 8 hari setelah dia lahir, Ibu Maria dan Bapak Yusuf membawanya ke bait Allah. Karena Ibu Maria dan Bapak Yusuf sangat taat dengan hukum Taurat. Jadi mereka membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk disunat. Nah, setibanya di bait Allah, mereka bertemu dengan seorang bapak bernama Simeon. Nah, Bapak Simeon ini adalah orang yang baik hati, yang taat, yang percaya kepada Allah. Nah, Bapak Simeon ini saat bayi Yesus datang, dia langsung menyambut kehadiran bayi Yesus tersebut. Padahal Bunda Maria dan Bapak Yusuf nggak bilang nih, nggak ngasih tahu kalau ini tuh bayi Yesus. Tapi karena Bapak Simeon diberi ilham oleh Roh Kudus, dia diberitahu oleh Roh Kudus dengan tuntunan Roh Kudus, dia tahu kalau yang datang itu adalah bayi Yesus. Nah, akhirnya dia menyambut bayi Yesus, datang ke bait Allah itu, lalu dia dengan sangat bersukacita dia melihat bayi Yesus itu. Lalu Bapak Simeon bilang seperti ini, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Wah, Bapak Simeon sangat sukacita ya melihat bayi Yesus. Dia sangat sukacita, dia sangat senang karena bayi Yesus sudah lahir. Nah, tapi nggak sampai di situ. Setelah itu, bayi Yesus bertemu lagi dengan seorang ibu, namanya Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini adalah seorang pelayan di bait Allah. Dia melayani Allah dengan berdoa pagi dan malam hari di bait Allah. Nah, Ibu Hana ini juga sangat baik hati, dia juga sangat taat pada Allah. Nah, Ibu Hana ini saat melihat bayi Yesus, dia juga sangat bersukacita. Dia juga sangat bahagia melihat bayi Yesus ini datang. Nah, tapi sama seperti Bapak Simeon tadi, Ibu Maria dan Bapak Yusuf nggak bilang kalau ini bayi Yesus. Tapi Ibu Hana tahu, karena Ibu Hana juga dituntun oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan bayi Yesus ini. Allah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Ibu Hana dan Bapak Simeon, yang menjadi saksi bagi umatnya, bangsanya, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah Natal anak-anak. Jadi sejak dulu Yesus memang lahir di kandang domba, di dalam kesederhanaan. Tapi Yesus lahir dan Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Nah, Allah memberikan kemuliaan itu lewat Bapak Simeon dan Ibu Hana yang sangat memuliakan bayi Yesus saat mereka bertemu di bait Allah. Nah, itulah cerita Natal anak-anak. Jadi dengan demikian, karena kita sudah melakukan dosa, kita sudah membuat Allah sedih karena kita melakukan kesalahan. Nah, akhirnya Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Nah, jadi bagi siapapun yang percaya kepada Allah, dia akan beroleh hidup kekal dan tidak akan binasa. Jadi dia akan hidup bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Maka kita harus mau merendahkan diri dan percaya sama Allah, dan kita harus taat sama Allah supaya kita juga bisa seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana yang menjadi saksi lahirnya Kristus untuk menyelamatkan kita. Gitu. Nah, kita mau baca ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 2 ayat 30. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu,
Oke, kalau gitu sekarang kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah lahir ke dunia ini. Tuhan sudah mau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau lahir untuk menebus kami dari dosa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Kakak Ian untuk firman Tuhannya hari ini. Ya, oke. Nah, anak-anak sekarang kita mau memberikan persembahan. Nih, Ibu Herlina tunjukin nih amplopnya anak-anak. Persembahannya hari ini boleh dimasukkan ke amplop yang udah disiapkan. Kemudian anak-anak disatukan. Nanti kalau kita udah sekolah minggunya tidak online lagi, udah ke gereja, anak-anak boleh bawa persembahannya ke gereja. Jadi boleh dititip dulu sama mama atau papanya ya. Yuk, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi berlimpah sukacita di hatiku ya. Harus tetap bersukacita ya Bu Iya, Herlina ya. betul Bu Siti. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk persembahan dan doa tuh. Yuk, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini masih menyertai kami, masih memberikan kesehatan, masih memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih juga untuk Papa Mama yang Tuhan berikan rezeki sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan melalui persembahan kami ini kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.